Kita lihat harga batu bara setelah menguat 3 hari beruntun, saat ini kembali melemah dan bahkan kalau kita lihat harganya sudah kembali menurun di bawah $150 per ton. Apa yang bisa kita cermati dari pergerakan harga batu bara ini? Memang mungkin kalau menurut saya salah satu yang menjadi faktor, adalah batu bara turun di bawah 150. Memang kita saat ini mengalami ini ya, situasi geopolitik yang sangat, cukup, kurang kondusif, kemudian dan kebijakan The Fed yang cukup masih ketat akan membuat, ekonomi Amerika Serikat dan global yang cukup lambat. Selain itu saya juga setuju ya, mungkin, untuk dari China dan India khususnya yang tiba-tiba mengumumkan bahwa India Limited ini kan, kemudian meningkatkan ekspor yang luar biasa masif ya, sehingga, dan kalau tidak salah produksinya ini mencapai 80% dalam, negeri India, sehingga di India itu terjadi, limpahan pasokan yang cukup banyak sehingga mungkin cukup menyeret harga batu bara, turun, seperti itu sih kalau menurut saya, Oke, seperti itu. bagaimana Dan kita dari cukup tahu ya India juga Oke, Mas Leo, kita juga bagaimana cukup Anda tahu ya. melihat terkait dengan permintaan dari China? Apakah saat ini sudah mulai pulih seperti sebelum pandemi? Oke, seharusnya kalau menurut saya memang, baru-baru ini kan ada diumumkan ya, tiba-tiba, GDP-nya lebih raise, lebih cepat pertumbuhan ekonominya sehingga diharapkan bahwa ekonomi China mulai bergairah kembali. Dengan adanya, China, bergairah kembali mungkin ada pergerakan, permintaan, yang lebih meningkat sih menurut saya seperti itu. Peningkatan mungkin nanti, ada dari China saya setuju sih, seperti itu. Oke, tapi melihat capaian kinerja kuartal 3 yang ternyata secara kuartalan lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 6%, apakah ini menjadi kekhawatiran terkait dengan permintaan impor dari China? Kita mungkin masih belum melihat, import ekspor dan China memang mungkin masih tampak lesu sendiri ya, namun baru-baru ini kan mungkin mulai mengalami recovery. Mungkin untuk, bulan ini ke depannya dalam 2 minggu ke depan atau mungkin hingga akhir tahun ke depan nanti mungkin akan ada peningkatan permintaan, terlebih dengan ekonomi yang mulai kembali akan pulih sih, seperti itu. Oke, melihat produksi di India meningkat, di satu sisi ternyata permintaan dari China belum betul-betul pulih sesuai dengan harapan pelaku pasar. Apakah pelemahan tren harga batu bara ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini, Mas Leo? Oke, kalau mungkin menurut saya untuk range, batu bara ini mungkin pergerakan di range 140 mungkin mungkin bisa menuju ke di atas 150, kembali sih, seperti itu. Mungkin ini hanya, sentimen jangka pendek saja Mhm. sesaat, karena mungkin 2 minggu terakhir kalau saya lihat, ICI itu kan mulai 2 minggu dalam bulan Oktober ini sudah mulai meningkat cukup signifikan 2 minggu ini. Jadi mungkin sampai hingga akhir tahun, kalau saya lihat, oh mungkin akan mengalami peningkatan sih, seperti itu. Mungkin akan kembali ke 150 atau 160 hingga akhir tahun, Oke, seperti berarti itu. level optimis di atas 150 yaitu tepatnya paling tinggi setidaknya di $160 per ton ya, Mas Leo, belum bisa sampai Iya, kembali ke $200 per ton. Nah, dengan, iya memasuki mungkin agak musim dingin atau winter season, apakah nantinya permintaan batu bara ini masih akan tetap meningkat atau justru stagnan? Mengingat saat ini terjadi, ketidakpastian global dan juga masih meningkatnya eskalasi geopolitik. oke, kalau menurut saya mungkin untuk kan baru-baru ini Jerman juga mengumumkan bahwa, mereka akan kembali membuka power plant ya untuk yang bahan bakar batu bara. Nah, seperti itu mungkin akan meningkatkan ini ya, demand dari, fosil energi seperti itu menurut saya. Karena seperti kita ketahui bersama kalau untuk transisi ke EBT dan itu kan mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu kan, kalau kita lihat bahwa salah satu, sumber, bahan bakar fosil yang paling efisien salah satunya dari batu bara. Jadi menurut saya permintaan akan cukup, meningkat sih, seperti itu. Oke, dengan melihat, harga komoditas batu bara yang saat ini masih di kisaran di bawah $150 per ton, akan seberapa signifikan mempengaruhi investasi pertambangan batu bara tanah air? Dan juga di tengah gencarnya, movement terkait dengan EBT, Mas Leo? Oke, kalau menurut saya, kita memang tahu roadmap dari Indonesia secara jangka panjang adalah mungkin salah satunya seperti yang sudah diutarakan adalah, hilirisasi, kendaraan listrik seperti itu dan menurut saya batu bara masih menjadi, sumber listrik utama sih di Indonesia seperti itu dan memang perlahan-lahan bauran energi dari,
batu bara mungkin akan kita kurangi, kita akan transisi ke EBT, namun kan memang biaya untuk transisi memang sangat mahal. Oleh karena itu, batu bara selain murah dan efisien, memang jangka panjang masih bisa sustain menurut saya, seperti itu. Oke, dengan melihat beberapa emiten batu bara di tanah air yang juga sudah mulai diversifikasi bisnis mereka, seperti apa sih Anda melihat prospek valuasi maupun juga dari segi fundamental emiten-emiten batu bara, Mas Leo? Tentunya menurut saya masih cukup prospektif ya, baik itu seperti Adaro Energi, kemudian Adaro Energi dengan ADMR itu mulai cukup prospektif menurut saya ke depannya karena pengembangan jangka panjang mereka di green sector, khususnya nanti ADMR terhadap coking coal dan kemudian industri nanti di Kaltara, seperti itu saya melihat untuk grup Adaro cukup positif seperti itu. Kalau kemudian kalau kita tahu seperti kita ketahui bersama, kalau Indika Energi mungkin perlahan-lahan kan sudah mulai menjual kembali salah satu tambang batu baranya, yaitu Mutu kepada salah satu konglomerasi tanah air seperti itu. Tapi mereka juga sudah mulai sudah mulai diversifikasi juga sektornya seperti itu. Sudah banyak memang beberapa saya nilai ini langkah yang baik gitu. Di tengah dengan memang nanti tujuan jangka panjang adalah kita mengurangi exposure terhadap batu bara, kita juga tidak lupa mengembangkan sektor yang green ya, seperti itu menurut saya. Oke, tapi kalau kita cermati harga batubara acuan Indonesia di bulan Oktober ini bahkan anjlok nyaris 20%. Seperti apa nanti dampaknya bagi produsen ataupun emiten-emiten batubara di tanah air, Mas Leo? Kalau menurut saya masih belum terlalu signifikan sih menurut saya. Mungkin sampai kalau batu bara kan kita juga biasanya akan menunggu, biasanya batu bara itu salah satu puncak yang ditunggu adalah Q4 ya, karena ada jargon biasanya winter is coming, itu kan kita masih juga menunggu itu. Seharusnya di Q4 nanti atau kuartal 3 ini mulai ada tanda-tanda reversal sih.